Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi sama gua Diki di Jararis TV. Dan di video kali ini gua sekarang mampir lagi ke Benelli yang ada di kilometer 8. Jadi gua penasaran, kira-kira di Benelli Palapan ini ada unit apa aja di dalam. So buat kalian yang kepo, ikutan aja gua terus ya. Let's go, let's go, let's go. Nah guys, di sini dari cc 150-an ya, tepatnya di 152 dengan satu silinder. Nah, di sini motor yang enteng ya, bergaya ala-ala klasik gitu. Nah, di sini kita udah disambut sama Motobi Pesaro ya. Pesaro, Benelli Pesaro. Nah, ini kalau buat kalian yang minat juga bisa langsung ke sini karena ini detailnya lebih ke vintage ya, klasik, karena masih menggunakan pelek jari-jari, terus shocknya dia masih menggunakan karet ya, jadi kental banget klasiknya. Untuk plat nomor juga dikasih besi ini ya. Di sini juga ada mata kucing, lampunya bulat-bulat ya. Jadi di sini masih menggunakan karburator dengan cc 152 cc dan masih menggunakan, nah ini engkol sanak, ini masih menggunakan kickstarter ya. Jadi masih menggunakan kickstarter, jadi berasa banget motor jadulnya ya. Di sini juga masih ada untuk starter tangan, juga masih ada sih. Untuk step belakang masih menggunakan pipa gitu ya. Cuman untuk shock belakang ini udah menggunakan tabung. Nah, untuk buntut belakangnya di sini, ekor belakangnya ini ekor tawon ya, ya kan? Jadi bener-bener mirip-mirip zaman-zaman dulu ya, yang motor balap retro dulu tuh menggunakan belakangnya itu single seat tawon gitu. Seperti ini jadi bentuknya guys. Oke, kita lanjut ke sebelahnya lagi, Motobi 200 Evo. Nah, yang ini di cc 200 sama masih ada kickstarter. Terus ini cuman udah injeksi ya. Ini udah injeksi. Terusnya lagi untuk step dia lebih front, lebih ke depan ya. Jadi menggunakan front step ke depan. Jadi kalau kita pakai ini lebih santai. Nah, oke. Perbandingannya cukup signifikan ya dibanding yang 152 karena dari stylenya aja udah berbeda. Yang itu lebih ke retro klasik, kalau yang ini lebih ke klasik modern ya. Terus knalpotnya juga lebih modern ya. Dia lebih pendek, terus ada aksen-aksen bukan chrome, ini semacam silver ya. Jadi penahan panas. Terus untuk shock breaker belakang juga sama, menggunakan tabung ya. Jadi di sini menggunakan subtank. Cuman perbedaannya kalau yang tadi yang 150 tanpa cakram, yang ini udah pakai cakram belakang, menggunakan dual kaliper. Seperti itu guys ya. Di belakang juga di sini dikasih untuk dudukan dari plat nomornya, nanti bisa ditaruh di belakang sini. Tapi tergantung dari selera ya. Kalau memang nggak suka, ini bisa dicopot juga. Nah, ini untuk Motobi 200 Evo ya. Di sini juga terdapat di depannya, pas di headlampnya, di atasnya ini ada windshield ya, windshield kecil untuk pemanis. Untuk dudukan plat nomor juga sama aja ya. Di depan terlihat klasik ya, karena menggunakan plat. Jadi langsung nyambung ke shock yang di depan seperti itu guys. Di sini ada logo ya, ada logo singanya. Ini untuk pemanis, semacam emblem ya, keren. Oke, kita langsung lari ke sebelahnya. Ini ada si kuning nih. Si kuning semacam Pesmet ya, kayak Vespa Matic, tapi di sini dari Benelli. Ini adalah Benelli Panarea 125. Ini harganya di 33.500.000. Nah, jadi untuk kalian yang berminat masih ada nih stoknya untuk Panarea 125 ini. Untuk lampu-lampunya udah LED ya pasti ya. Di depannya headlampnya, baru di bawah ada emblem seperti biasa lah, plastik Pesmet tuh ya. Bodinya gak jauh-jauh beda. Terusnya di sini yang masih sudah menggunakan LED juga. Nah, kalau ini full LED nih, mulai dari lampu sen. Terusnya ini fender depannya ya, spakbornya gede. Depannya juga ini shocknya masih menggunakan shock yang mirip-mirip seperti Matic yang lainnya, sama ya. Cuman untuk kelebihannya di sini, peleknya dia udah menggunakan pelek semi jari-jari ya, dibalut dop dengan ukuran 100/90 ring 12. Wah, ini ring 12 tapi ukurannya 100, berarti ini cukup besar ya, cukup besar. Knalpot juga udah lumayan cukup
bagus ya, dikasih warna chrome terus sama hitam dop. Di belakang juga sama, lampu-lampunya udah menggunakan LED juga ya. Terusnya spakbor belakang dikasih mata kucing kanan dan kiri, dan di bawahnya juga dikasih mata kucing. Cuman di sini belum menggunakan cakram ya, masih tromol belakangnya gitu guys. Oke, di situ kita langsung lari ke biasa ini. Di sebelahnya lagi ini dulu pernah kita kontenin nih. Pertama Benelli atau pertama Keyway benda ini launching, kita sudah review ya dengan warna hitam sama warna putih ini. Cuman untuk mengingat lagi ya bahwa Benelli ini atau benda Keyway 250 ini memang benar-benar motor real cruiser ya, benar-benar nyaman, tenaganya oke, dia udah fit twin. Jadi kalau kalian yang berminat bisa langsung check out di Benelli PAL 8 Banjarmasin. Oke guys, kita langsung main celok ke sini ya. Benelli TNT 250 yang pastinya ini berkapasitas 249 cc, 2 silinder segaris, makanya suaranya banyak orang bilang mirip banget suara Moge Sport ya, karena dia kayak Moge 4 silinder suaranya. Jadi untuk suara ini nggak bisa dibohongin, memang suaranya keren ya, namanya seperti 4 silinder inline suaranya gitu. Nah, Benelli ini kalau dilihat dari fisiknya ini sebenarnya motor keren banget ya. Dari mulai sasis dia kelihatan telanjang, sasis telanjang dengan warna hijau ya kan, dibalut dengan tangki hijau juga, nyambung ke ke tralis rangkanya ini. Lalu di sini dikasih garisan berwarna hitam, lalu dikasih stripping ada hijau dicampur hitam ya kan. Baru di depannya lagi dikasih upside down ukuran yang sangat besar. Kenapa ini 2,5 tapi dimensinya cukup besar gini. Di sini saya jelasin kenapa ini bisa dibilang mau mendekati ke Moge. Satu, dia punya dimensi upside down yang besar. Terusnya lagi ke bawahnya lagi dia punya 2 cakram. Jadi piringannya ini kanan dan kiri. Ini kelebihan dari TNT 250 ini ya kan. Hanya motor-motor sekelas Moge yang ada double cakramnya. Nah di sini motor yang hanya 2,5 cc tapi menggunakan double cakram. Nah di situ kelebihan dari TNT 2,5 ini ya, 249. Jadi untuk fender-fendernya dilabur dengan warna hijau ya, dilabur dengan warna hijau dengan ciri khasnya Benelli. Biarpun ini motor sport touring atau bisa dibilang motor sport naked, tapi tetap ya kan ciri khas dari Benelli itu pasti dikasih tralis untuk plat nomornya. Nah seperti itu. Kalau saya pribadi nanti ya mau saya copot aja ini, saya copot, mungkin saya taruh di sini plat nomornya atau di mana ya, yang jelas itu tergantung selera juga. Tapi kalau kalian mau rapi ya silakan dipasang, nggak apa-apa ya kan, lebih bagus. Nah untuk ban juga udah menggunakan ban slick ya, jadi ini bannya udah racing dari awalnya ya, semi slick. Depannya ini 110 ring 17, tapi ini pelek racing yang banyak gripnya seperti itu. Baru untuk di headlampnya kalian bisa lihat ya, kayak brand di sebelah mirip banget. Jadi ini mirip-mirip dengan KTM Duke ya yang baru. Ininya lancip, terus ininya dikasih lampu DRL nya itu kayak belalang ya. Kalau dimirip kayak kayak belalang, kayak serangga. Nah, di situ baru di bawahnya itu ada proyektor. Nah, jadi selain dia punya lampu LED, tapi di dalamnya ini masih bohlam kayaknya. Cuman di sininya DRL-nya itu sudah menggunakan LED, dan ini kelebihannya dia udah menggunakan lampu proyektor seperti itu guys. Nah, untuk lampu sen ini sudah menggunakan LED juga ya. Terus lentur ya, ini nggak rawan patah nih, enak nih. Nah seperti itu. Cuman kelemahannya dari motor ini mungkin, nah ininya koplingnya ini agak keras guys, karena dia belum menggunakan assist dan silver clutch, dia masih manual seperti itu. Jadi lumayan agak PR nih. Nah belum pakai assist dan silver clutch, jadi lumayan agak berat ya. Oke, terus untuk joknya ini empuk banget nih, joknya empuk, terus dia nyatu. Jadi joknya tuh nggak pisah. Biasanya kan motor naked atau motor sport ini berpisah ya joknya, kalau enggak ini kalau Benelli ini
disatuin langsung ke belakang. Nah, jadi satu kesatuan guys, seperti itu. Terusnya di sini dikasih behel, di sini dikasih lampu kucing. Untuk pelek juga belakang menggunakan sama juga warna hijau pelek belakangnya, cuman dimensinya lebih besar. Nah, untuk ini lagi front fendernya ada di bawah shock di sini, ada di bawah body, dan kelihatannya kok clean ya, nggak ada shock di sininya. Jadi di sini dia menggunakan shock di sebelah kanan gitu, jadi monoshocknya nggak kelihatan, jadi benar-benar ditaruh di sebelah kanan ya. Di sini juga udah ada preload juga, bisa di adjust. Nah, itu kelebihan dari Benelli TNT ini ya. Jadi memang ini unik, dan ini motor sangar dengan suara sangar, bodi sangar. Jadi buat kalian yang mau meminang motor ini bisa juga hubungin langsung ke Benelli Banjarmasin kilometer 8. Oke guys, kita lanjut. Kita kembali ke Benelli Patagonian Eagle 250 cc 2 silinder segaris. Nah, ini juga unik guys. Kenapa saya bilang unik? Ini motor cruiser ya kan, bergaya-gaya Harley Davidson. Nah, cuman yang ini stok yang masih karbu. Jadi ini seri yang pertama yang masih menggunakan pelek bintang, dan belakangnya masih tromol. Nah, ini suaranya seperti 4 silinder, padahal ini 2 silinder segaris. Tapi kalau kita udah nyalain mirip sama 4 silinder. Nah, itu kelebihan dari Patagonian Eagle. Mau yang injeksi atau mau yang karbu. Tapi kalau orang yang suka modif-modif biasanya ngambil yang karbu ini, karena karbu ini kalau kita mau misalnya merubah tangki dan segala macam lebih gampang dibanding yang injeksi. Seperti itu guys ya. Jadi kalau yang injeksi perbedaannya, peleknya udah menggunakan jari-jari lebih klasik, terus sudah menggunakan injeksi. Kalau ini masih karbu, terus belakangnya udah menggunakan cakram gitu. Perbedaan dari Patagonian Eagle 250 ini. Seperti itu guys ya. Ya, seperti biasa lah motor cruiser, yang depannya masih klasik, masih bohlam, masih bulat-bulat, lampu sennya, speedo masih analog, ya seperti standar biasanya lah. Oke, untuk itu kita lari ke sebelahnya lagi nih. Ada yang lebih unik nih dari sini. Ini yang jadi perhatian saya ini dari tadi. Nah, coba kalian lihat. Ini dari Kiway. Kiway mengeluarkan sepeda listrik ya, tapi bentuknya semi-semi adventure. Ya, bisa dibilang ini Kiway ADV Adventure. Dia kalau dilihat uniknya kenapa? Dia dari stangnya sini polos ya, tanpa menggunakan tameng. Dia telanjang, kurus, tapi langsung dikasih lampu di depannya menggunakan buletan DRL-nya langsung bulat gitu ya. Terus ke bawah baru dia setelah polosan kosong gitu, baru dia meber ke sebelah. Nah, seperti itu, meber dua gitu ya. Lalu di sini ada fendernya, dan ini guys, ini bannya cukup besar. Biasanya motor-motor listrik itu kan bannya kecil-kecil ya. Ini bannya besar ya, dengan menggunakan pelek berapa ini ukurannya, mungkin ukurannya kecil nih. Jadi ringnya masih ukuran 10, terusnya lagi dia udah menggunakan cakram. Ini ada cakramnya, tapi di sini kok tromol. Ya, oke, di sini ada lampu kucing, di sini ada cakram, di sini ada tromol, seperti itu guys ya. Nah guys, kita langsung ke kokpitnya aja ya. Ini seperti biasa ya guys ya. Nah, kalau kita rem begini, ini ada alarmnya, makanya dia nyala. Terus ini tuh ada alarm, jadi ada alarm anti malingnya. Udah langsung bawaan dari si motor Kiway ini. Oke, cara nyalainnya gimana? Jadi kita di sini ada anak kunci. Anak kunci ini nggak seperti kayak motor listrik lainnya ya. Nggak seperti kayak sepeda motor listrik lainnya yang maksudnya dicolok langsung nyala. Kalau ini dia dikasih ini tuh hanya untuk pembuka baterainya aja. Nah, jadi kita buka, di dalamnya baru ada 4 baterai seperti itu ya. Cara nyalainnya kita hanya menempelkan ini aja, jadi semacam barcode ya. Kita coba tempelin. Nah, dia nyala, terus dia bunyi, berarti dia nyala tuh. Langsung dia ke depan, lampunya nyala ya, seperti itu. Oke. Nah, ini belum standby guys. Setelah kita tempelin kuncinya, baru kita klik sekali yang ini. Di sini baru ada tulisan go, ya kan? Setelah bisa go, berarti ini udah bisa
saya gas. Ya udah ada tulisan go, berarti tinggal digas aja. Nah, seperti itu guys ya. Jadi harus diklik pertama dulu. Jadi selain dia nempel barcode, lalu dipencet sekali, baru pas sudah go, berarti itu sudah ready. Cara matiinnya gimana? Ini pencet sekali, kembali ya, lalu kita tempel lagi. Nah, seperti itu guys ya. Unik banget ya. Udah mah dari tampilannya unik ya kan, sepeda listrik ini bersemi-semi motor adventure. Oke, kita langsung ke area joknya. Area joknya juga lucu. Di sini seperti jok sepeda ya, bulat kayak kura-kura. Lalu dibalut dengan warna silver, ada tulisan Keyway. Tulisan Keyway. Terus ke belakangnya lagi, shocknya ini unik banget. Jadi shocknya ini menggunakan monoshock, langsung dari rangka jok ke rangka ban di belakang. Nah, seperti ini ya. Jadi dia bermainnya dari situ. Lalu di sini dikasih apa namanya? Rantai. Rantai ini untuk ada apa namanya seperti sepeda. Jadi kalian bisa digoes kalau misalnya kehabisan baterai. Untuk fendernya juga unik ya. Bagus fendernya. Jadi nyambung dari sini, dari rangka belakang langsung disambung sama fender berwarna dop ya, kulit jeruk. Lalu dikasih lampu belakangnya warna merah. Ini sih keren banget guys untuk Keyway ADV Adventure ini. Oke guys, mantap. Siap, kita lanjut nih. Sekarang ke unit yang Motobi 200. Kalau yang tadi yang gue review yang motor yang kedua itu Motobi 200 Evo. Kalau yang ini Motobi 200 EV. Jadi EFI. Kalau yang itu EFO. Nah, ini 200 EV, bentuknya sama cruiser, sama satu silinder ya. Ini untuk cc di 200, sama juga ya, semuanya masih klasik. Ini masih bohlam, Di sini juga terlihat klasiknya. Ini biasalah spesial Benelli ya. Ciri khasnya plat nomor ditaruh di sini. Di sini fendernya ada tulisan Benelli. Spakbornya panjang ya, dari depan sampai ke belakang gitu ya. Terus peleknya juga semi-semi seperti pelek mobil ya, kalau dilihat. Nah, untuk knalpot ini double muffler tapi satu silinder. Untuk pijakan lebih santai ya, karena dia stepnya front ke depan, front end seperti ini. Jadi lebih santai. Nah, untuk couplingnya juga enteng nih. Oke, tangkinya besar ya. Terusnya ke belakangnya lagi. Di sini ada apometer untuk bensin. Di sini ya. Jadi bensinnya dilihat dari tangki. Jadi seperti motor-motor Harley lah. Seperti itu. Oke guys, untuk unit yang terakhir ini adalah Keyway 250 Fi ya. Ini pertama sebelum keluar benda. Jadi sebelum keluar Keyway benda, keluarlah dulu Keyway 250 Fi ini. Ini udah injeksi Fitwin, ya kan, double muffler, terus peleknya juga sudah racing. Terusnya ini semi cruiser modern ya, karena di depannya dia terlihat kotak tapi lampunya bulat, bagus ya. Terus apa namanya, DRL-nya bulat, semua menjulang, semuanya bulat. Di depannya dikasih lampu proyektor, tapi kalau dilihat dari sekilas ini kayak kotak, bagus sih, cakep ya. Terus lampu sennya juga sudah LED juga ya, langsung nyambung dari stangnya di bawah handle koplingnya. Di sini pun di bawah handle rem terdapat lampu sen kanan dan kiri. Oke, untuk upset tone juga ini ukurannya lumayan cukup besar. Lalu dikasih lampu mata kucing. Ya, ini sudah USD, bannya juga lumayan ukurannya cukup besar ya di sini. Jadi ukurannya 100/80 ring 16. Nah, seperti itu guys. Jadi ini banyak corak-coraknya seperti corak Keyway ya. Bannya ini jadi spesial dari Keyway. Cuman ukurannya 16. Ini 100/80 ring 16. Kita coba ring yang belakangnya berapa. Kalau kita dilihat dari sini, ini ukurannya 140/17 ring 16. Nah, berarti ini sama-sama ring 16 dengan pelek di belakang sama depan itu ukurannya sama. Seperti itu guys ya. Kelebihan dari Keyway
250 Fi ini. Nah, di sebelah kiri kalian dilihat ini sudah memakai bel. Jadi seperti Harley Davidson, seperti motor-motor cruiser, motor besar gitu ya. Jadi sudah menggunakan karet bel. Jadi bukan rantai ya guys ya. Oke. Dari sekian review-review singkat yang ada di dealer ini, jadi kesimpulannya di sini kalian pecinta Benelli bisa mampir ke PAL 8 di Banjarmasin. Bila mana belum ada stok yang ada, itu kalian bisa inden atau pesan ke salesnya langsung. Oke, untuk itu gua Diki dari Jardaris TV pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.